memuji Tuhan lewat ibadah sekolah minggu online kita. Nah adik-adik, untuk itu adik-adik terus diingatin untuk gak tiduran, untuk gak ngobrol-ngobrol, bajunya udah rapi, udah bersih, adik-adik sudah mandi, dan Alkitab dan persembahannya sudah harus dipersiapkan. Nah adik-adik, untuk itu adik-adik di rumah kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian Selamat Pagi Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Kita bernyanyi dari Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari,
Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhan. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskan. Hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum yang keenam, jangan engkau membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan engkau berzina. Hukum yang kedelapan, jangan engkau mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan engkau berdusta. Hukum yang kesepuluh, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesama manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya, hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku, dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Demikian dasar titah Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah. Amin. Bernyanyi lagu Baca Kitab Suci. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita angkat lagu pujian Pekerja Kristus yang
Shalom, anak-anak Tuhan sekalian. Sebentar kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih setia dan juga setiap berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami merasakan lawatan Tuhan melalui setiap berkat Tuhan dalam hidup kami. Bapa dalam surga, kami anak-anak-Mu akan mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan dan berikan pengertian serta keteguhan iman kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak Tuhan, pada kesempatan ini kita akan dengar-dengaran akan firman Tuhan yang tertulis pada 1 Korintus 10 ayat 23. Demikian bunyinya, kita dengarkan bersama-sama. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Demikian bunyinya. Tema kita minggu ini ialah antara kebutuhan dan keinginan. Siapa yang tahu arti kebutuhan? Apa saja kebutuhan kita? Lalu siapa yang tahu apa artinya keinginan? Apa saja contoh-contoh keinginan kita? Nah, kebutuhan itu contohnya adalah seperti makan, minum, pakaian, dan juga rumah, dan juga pendidikan, pengetahuan. Itu contoh-contoh kebutuhan. Lalu contoh keinginan itu apa? Kalau keinginan, contohnya adalah seperti kita mau baju baru yang sesuai dengan trennya. Sekarang musim baju baru yang warnanya begini, yang motifnya begini. Lalu keinginan itu juga contohnya seperti pakaian-pakaian sesuai dengan stylenya atau sesuai dengan trennya. Mana yang lebih tenar, yang lebih tren pada saat ini, itu yang kita sebut sebagai keinginan. Nah, pada perikop ini, Rasul Paulus mengajarkan kita bahwasanya segala sesuatu itu boleh. Tidak ada yang haram. Tetapi bukan segala sesuatu itu berguna. Ya. Artinya bicara tentang kebutuhan dan keinginan itu mana yang berguna? Semuanya berguna. Tapi mana yang lebih utama? Ya, nggak ada artinya kita memiliki baju yang bagus tapi kita nggak makan. Kita tidak pintar, kita tidak memiliki pengetahuan. Nah, jadi nggak ada gunanya baju yang bagus atau sesuai dengan trennya. Nah, Rasul Paulus makanya mengajarkan kita bahwa segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu itu membangun. Jadi mana yang membangun kita? Apa yang perlu dibangun? Artinya, mana yang bisa menumbuh kembangkan kita? Untuk itu, kita diajarkan memilih dengan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Keinginan kita bisa banyak. Ya, keinginan kita bisa banyak dan bisa berganti sesuai dengan apa keperluannya. Nah, untuk itu anak-anak Tuhan, dalam kehidupannya, mari kita mengutamakan tentang hal-hal yang pokok. Hal-hal kebutuhan kita. Ya. Kebutuhan kita sebagai umat percaya adalah iman kita terus tumbuh. Makanya rajinlah mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, rajin berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Lalu kita harus memiliki pengetahuan juga, agar kita menjadi orang yang pintar. Berarti kita juga harus lebih mengutamakan belajar daripada kita memikirkan tentang keinginan-keinginan kita.
keinginan untuk memiliki tasku sekolah begini maunya karena teman-temanku begini, itu tidak perlu. Ya, walaupun itu diperbolehkan, tetapi itu bukan hal yang utama. Utamakanlah yang menjadi kebutuhan kita. Ya. Dan teruslah untuk berdoa kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Maka kita akan diberikan pengertian. Ayat hafalannya untuk minggu ini tertulis pada Titus 2 ayat 12. Bunyinya begini. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi yang utama itu adalah tentang kebijaksanaan, ya, adil dan beribadah. Itu lebih penting daripada kebutuhan-kebutuhan duniawi. Lebih mengutamakan kebutuhan rohani daripada kebutuhan-kebutuhan duniawi. Kebutuhan hidup kita lebih utama daripada keinginan-keinginan kita. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan melalui Yesus Kristus, tetaplah mengutamakan apa yang utama, apa yang lebih pokok daripada keinginan kita, yaitu kehidupan secara rohani, kehidupan yang baik di hadapan Tuhan, dan tetaplah setia kepada Tuhan di dalam setiap kehendak firman-Nya. Tuhan Allah menyertai anak-anak sekalian, tetap jaga kesehatan, tetap bersyukur, tetap belajar, tetaplah bersekutu dengan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajari kami untuk tahu apa kebutuhan kami, apa yang lebih utama, dan biarlah Tuhan memberikan kepada kami pengertian anak-anak Tuhan untuk lebih mengutamakan kebutuhan-kebutuhan pokok, seperti apa yang perlu dalam kehidupan kami percaya Tuhan mempersiapkannya. Demikian juga Tuhan, kami tidak menjadi buta oleh karena keinginan-keinginan duniawi. Berkati kami Tuhan pada masa-masa saat ini dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan pengetahuan yang daripada Tuhan. Berkati setiap keluarga kami, orang tua kami, biarlah kiranya mereka juga semakin Tuhan berikan kesehatan, umur panjang, dan juga Tuhan setiap pekerjaan mereka senantiasa Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita angkat satu lagu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147, Di Sini Aku Bawa Tuhan. Di
kita dan persembahan kita, kita serahkan kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.